suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, serta bekerja secara otomatis. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu arsitektur dan organisasi komputer, yang kedua itu struktur dan fungsi komputer, dan yang ketiga itu konsep dasar operasi komputer. Baik, langsung saja. Kita akan membahas yang pertama yaitu arsitektur dan organisasi. Berbicara mengenai arsitektur komputer, dia itu merujuk pada atribut sistem yang visible atau programmer, atau dengan kata lain atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis dan suatu program. Nah, sedangkan organisasi dalam komputer itu memberikan gambar yang lebih dalam mengenai struktur fungsional dan interkoneksi logika antar unit-unit atau blok fungsional. Nah, biasanya ini termasuk detail perangkat keras yang dapat diketahui oleh programmer, seperti sinyal-sinyal kontrol antar muka komputer dan peripheral serta teknologi yang digunakan. Lanjut, tadi sudah dijelaskan tentang arsitektur dan organisasi. Sekarang komputer. Komputer itu adalah sistem yang kompleks. Jadi bagaimana seseorang itu dapat menggambarkannya dengan jelas? Nah, kuncinya itu adalah mengenali sifat hierarkis. Sistem hierarkis ini adalah seperangkat subsistem yang saling terkait pada setiap tingkat. Pada setiap tingkat, sistem itu terdiri satu set komponen yang dipusatkan struktur dan fungsinya. Nah, struktur adalah komponen saling berhubungan, sedangkan fungsi adalah operasi dari tiap komponen sebagai bagian dari struktur. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dan struktur. Fungsi dasar komputer dapat dibentuk pada umumnya 4. Yang pertama adalah pengolahan data atau data processing. Yang kedua itu ada penyimpanan data. Dan yang ketiga ada pergerakan data. Yang keempat ada kontrol. Fungsi dan struktur. Sekarang bagian struktur. 4 komponen struktur utama sistem komputer. Yang pertama itu CPU, Central Processing Unit. Yang kedua itu memori utama, main memory. Yang ketiga itu perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat adalah sistem interkoneksi atau sistem interkoneksi. Ini sudah ada 4 macam. Nah, yang pertama kita bahas CPU, Central Processing Unit. Nah, itu tuh merupakan perangkat keras komputer yang disebut otak dari sistem komputer. CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Nah, adapun cara melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua itu mendekode instruksi jadi proses-proses sederhana. Nah, yang ketiga itu melakukan akan proses-proses selanjutnya yaitu memori utama. Memori utama itu adalah memori inti dalam suatu komputer dan merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun dalam word atau byte. Kapasitas daya simpannya itu bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat polite, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Nah, memori utama ini digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Ada 3 macam memori yang digunakan dalam sistem komputer. Nah, yang pertama itu ada register. Ini digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Yang kedua itu ada main memory. Dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses dan dihasilkan pengolahan.
Yang ketiga itu secondary storage untuk menyimpan program dan data secara permanen. Baik, yang selanjutnya itu perangkat masukan dan keluaran, atau biasa kita kenal itu input output I/O ya. Perangkat masukan dan keluaran ini digunakan sistem komputer untuk berintegrasi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai maupun ke lingkungan secara umum. I/O terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada komponen mekanis dan komponen elektronik. Baik, yang terakhir ada sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi ini adalah beberapa mekanisme yang menyediakan komunikasi antar CPU, memori utama, dan I/O. Contoh umumnya itu interkoneksi sistem adalah melalui disk sistem itu yang paling terkenal, yang terdiri dari sejumlah kabel penghantar yang dilampirkan oleh semua komponen yang. Yang selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, konsep dasar operasi komputer. Ada 4 komponen utama pada sistem komputer, yaitu hardware, program aplikasi, sistem operasi, dan user. Di mana sistem operasi berguna untuk mengatur dan mengawasi penggunaan hardware oleh berbagai program. Nah, aplikasi serta para user. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Ada beberapa elemen yang mendukung agar tujuan pokok dari sistem komputer ini bisa tercapai. Nah, yaitu baik, yang pertama software. Istilah lainnya yaitu perangkat lunak. Software ini berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software ini bisa saja seperti sistem operasi Linux, Windows, Mac, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu hardware. Hardware ini bisa dikatakan peralatan pada sistem komputer, di mana hardware ini yang secara fisik itu terlihat dan dapat dijamah, seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu ada brainware. Tujuan dari mempelajari sistem operasi ini adalah agar manusia itu dapat merancang sendiri serta memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu untuk menentukan pilihan alternatif lain sistem operasi serta memaksimalkan penggunaan sistem operasi tersebut. Baik, pada kesimpulan, definisi komputer menurut beberapa buku komputer populer dapat disimpulkan bahwa komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang beroperasi secara otomatis, dapat menerima input, data atau informasi, mengolahnya menggunakan instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori komputer, menyimpan data dan informasi hasil pengolahan dan menampilkannya jika dibutuhkan. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait entah dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi pengolahan data, penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Struktur internal komputer meliputi CPU, memori utama, I/O, sistem interkoneksi. Sistem internal CPU meliputi kontrol unit, arithmetic, dan logis unit, register, CPU, interkoneksi. Baik, saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu jaringan komputer. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer
yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Yang LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau bisa disebut MAN. Adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Yang ketiga ada Wide Area Network. Ini bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Nah, yang selanjutnya ada Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN ini biasa mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang selanjutnya ada Campus Area Network, di mana ini bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Yang selanjutnya ada internet. Internet ini adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada Virtual Private Network (VPN). Adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tuh tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran di ruang keluarga. Akan tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar berikut. Yang pertama adalah bit, yang kedua ring atau cincin, yang ketiga star atau bintang, yang keempat ada tree atau pohon, yang kelima mesh atau jala. Jaringan yang lebih kompleks dapat dibangun sebagai hybrid dari dua atau lebih dari topologi dasar di atas. Yang selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu berbagi sumber daya. Yang kedua adalah memudahkan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Yang kelima nih, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya.